Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai virtual reality dalam pembelajaran matematika. Dalam dunia pendidikan yang semakin maju, virtual reality atau disingkat dengan VR telah membawa pengalaman pembelajaran matematika yang menarik dan interaktif bagi siswa. Pengenalan virtual reality dalam pembelajaran matematika. Mari kita mengenal apa itu definisi dari virtual reality. Virtual reality adalah gabungan kata dalam bahasa Inggris yang berarti yaitu virtual yang artinya dunia maya dan reality yang berarti hal-hal nyata yang terjadi dalam kehidupan. Konsep virtual reality atau VR yang merujuk pada prinsip, metode, dan teknik sebuah sistem yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan produk perangkat lunak yang akan digunakan untuk membantu sistem komputasi multimedia dengan kebutuhan perangkat khusus, menurut Laksamana 2007. Dapat disimpulkan bahwa virtual reality adalah sebuah teknologi yang mampu membuat penggunanya merasakan dunia digital secara nyata. Baiklah, selanjutnya adalah beberapa contoh penerapan virtual reality atau VR pada literasi matematika. Yang pertama itu pada simulasi geometri. Nah, dalam VR ini, orang dapat menjelajahi bentuk-bentuk geometris, membangun dan memanipulasi objek. Yang kedua, pembelajaran statistik dan probabilitas. Dalam VR, orang dapat memeriksa distribusi data, memahami konsep probabilitas melalui visualisasi, dan mengikuti percobaan yang melibatkan peluang dan statistik. Yang ketiga, pengenalan bilangan dalam ruang. Dalam VR, orang dapat menjelajahi representasi bilangan, memahami konsep pengukuran, dan melihat visualisasi matematika dalam konteks ruang virtual. Yang keempat, penyajian grafik dan fungsi. Dalam VR, orang dapat berada di dalam grafik, melihat perubahan nilai variabel dalam grafik, dan memvisualisasikan perubahan fungsi dalam lingkungan yang imersif. Yang kelima, pembelajaran pembuktian geometri. Dalam VR, orang dapat melihat dan memanipulasi bentuk geometris, menyelidiki properti dan hubungan antara elemen-elemen geometri, serta mengikuti alur berpikir pembuktian dalam ruang virtual. Dan yang keenam, pemodelan matematika interaktif. Dalam VR, orang dapat melihat dampak perubahan parameter, menjelajahi hubungan matematika secara visual, dan menguji hipotesis mereka dengan mengubah variabel dalam lingkungan virtual. Mari kita mengenal beberapa perangkat VR. Yang pertama, VR Box. Ini adalah perangkat VR standar berbentuk kotak menggunakan smartphone. Yang kedua, Oculus Rift, yaitu perangkat yang lebih canggih daripada VR Box yang tidak perlu menggunakan smartphone sebagai sumber gambar. Kemudian Cardboard yang dikembangkan oleh Google untuk membuat platform Google Cardboard. Kemudian sumber belajar berbasis website. Yang pertama adalah smarteye.id, kemudian Curiscope dan Wild Eyes. Kelebihan virtual reality VR dalam pembelajaran matematika, yaitu yang pertama, pembelajaran yang seru, di mana VR layaknya seperti permainan yang membuat pembelajaran matematika lebih seru. Jadi siswa bisa belajar matematika dengan cara yang menyenangkan dan interaktif menggunakan VR. Yang kedua ada imersi tinggi. Jadi dengan menggunakan VR, siswa akan merasa seperti sedang berada di dalam pelajaran matematika. Jadi membuat siswa benar-benar terlibat di dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada visualisasi yang menarik, di mana VR dapat membuat siswa melihat bagaimana konsep matematika dalam bentuk gambar yang menarik dan bentuk 3D. Jadi ini membuat matematika yang sebelumnya sulit menjadi lebih mudah dimengerti oleh siswa. Yang keempat ada eksperimen praktis.
Jadi siswa bisa mencoba matematika dalam situasi yang nyata seperti mencoba eksperimen matematika atau memecahkan masalah matematika dengan cara yang lebih praktis. Yang kelima, adaptasi kemampuan, di mana VR bisa disesuaikan dengan setiap kemampuan siswa. Jadi artinya ini siswa bisa belajar matematika sesuai dengan tingkat kesulitan yang mereka kuasai. Yang keenam, ada pembelajaran berbasis permainan. Jadi dalam VR, siswa bisa belajar matematika sambil bermain. Ini membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Yang ketujuh, ada kolaborasi dengan teman. Siswa bisa belajar matematika bersama teman-teman dalam lingkungan virtual. Jadi ini membuat pembelajaran menjadi lebih seru karena siswa bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Yang terakhir, ada belajar dari jarak jauh. Jadi meskipun dengan belajar dengan jarak jauh, VR ini memungkinkan siswa untuk tetap merasa seperti berada di dalam kelas yang sama dengan guru dan teman-temannya. Kekurangan virtual reality yang pertama yaitu implementasinya mahal, yang mana tidak semua orang bisa mampu membeli alat teknologi ini. Karena apa? Pemasangan awal dari jenis mesin semacam itu mahal. Yang kedua, hanya dikembangkan keterampilan teknis, tidak ada interaksi. Pengalaman yang diperoleh dalam realitas virtual berdasarkan pada lingkungan yang direkam sebelumnya, dan oleh karena itu meskipun keterampilan teknis dikembangkan, tidak ada tempat untuk interaksi dengan tutor. Yang ketiga, teknologi itu kompleks. Teknologi virtual reality harus dipelajari untuk mendapatkan keterampilan dan tidak mudah bagi orang untuk memahami teknologi dan cara menggunakannya. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan untuk mempelajari teknologi yang kompleks ini. Yang keempat, kecanduan reality virtual. Sering kali terlihat bahwa remaja dan beberapa orang dewasa menjadi kecanduan dengan menggunakan reality virtual ini dan terpengaruh secara psikologisnya kecanduannya. Makanya mengarah ke berbagai masalah, dan remaja juga tidak akan belajar pelajaran reguler, mereka akan selalu tertarik untuk bermain games. Kemudian yang kelima, dampak pada tubuh manusia yang sebenarnya. Banyak orang yang menggunakan virtual reality mengalami banyak masalah fisik seperti ketegangan, kemudian mata, pusing, dan masalah mual. Oleh karena itu, yang keenam, tidak terlibat dalam dunia nyata. Ketika orang kecanduan realitas virtual, mereka tidak ingin melibatkan diri dengan dunia nyata. Dunia maya menjadi dunia nyata mereka, dan mereka tidak mau berurusan dengan dunia nyata. Yang ketujuh, kerusakan psikologis. Ketika orang menjadi kecanduan realitas virtual, mereka juga terpengaruh secara psikologis, dan oleh karena itu manusia disarankan untuk menghindari penggunaan realitas virtual untuk waktu yang lama. Baik, terima kasih sudah mendengarkan video singkat dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.